Andai dia tidak keburu mati niscaya pengepungan kota Mekah tidak dapat dihentikan. Demikianlah, setelah menyimak penjabaran di atas, lantas bencana apa yang lebih besar lagi daripada menghalalkan kesucian dua tanah haram justru di hadapan para penduduknya. Atsar di atas menunjukkan akan adanya seorang penguasa belia. Dan ini benar-benar terjadi dengan berkuasanya Yazid bin Muawiyah, setelah berhasil melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, Muawiyah. Tercatat Yazid merupakan penguasa termuda di antara semua penguasa dinasti Umayyah. Atsar ini juga membuktikan atsar berikut ini, yang secara jelas menunjukkan bahwa kehancuran umat Islam berada di tangan seorang bocah Quraisy. Di samping itu, atsar yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas menyebutkan bahwa dia meminta perlindungan agar tidak mendapati zaman ini. Dan Allah pun mengabulkan permohonannya dengan wafatnya beliau sebelum tahun 60 Hijriah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Mengenai atsar yang terakhir, di dalamnya mengisyaratkan adanya perubahan kondisi setelah tahun ke-60 tersebut, yaitu setelah kekuasaan Yazid. Muncul beberapa ciri khas yang menjadi fenomena umum di masa tahun 60-an Hijriah. Saat itu, sikap amanah adalah hal yang amat langka dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang bisa menjaganya. Demikian juga dengan sedekah, pada dasarnya ia merupakan bentuk penyucian jiwa dari sikap bakhil. Namun mereka memandangnya sebagai hal yang sangat berat, seolah-olah mereka melaksanakannya seperti membayar denda. Tidak pelak lagi, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keimanan mereka telah bergeser dari jalan yang semestinya. Di samping cara pandang mereka terhadap tuntutan agama juga mengalami perubahan. Sementara pernyataan yang menjelaskan bahwa saat itu kesaksian diberikan hanya didasarkan pada pengetahuan. Maka hal ini menunjukkan berubahnya kondisi manusia yang tidak dapat dipercaya lagi kesaksiannya, kecuali hanya beberapa orang yang mengerti betul akan hal ini. Terakhir, menghukumi dengan hawa nafsu merupakan bencana besar yang melanda umat Islam, sehingga nilai-nilai kebenaran dan risalah Islam menjadi tenggelam. Dari Sa'id bin Amr bin Sa'idi, dia berkata, saat itu aku sedang duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bersama kami juga ada Marwan. Maka berkatalah Abu Hurairah, aku mendengar orang yang dipercaya dan dibenarkan bersabda, kebinasaan umatku ini berada di tangan seorang bocah Quraisy. Mendengar itu Marwan menyahut, semoga Allah melaknat mereka yang telah memunculkan bocah tersebut. Pada kesempatan yang lain Abu Hurairah berkata kepadaku, andai aku mau, niscaya aku katakan dari bani siapa orang tersebut akan muncul. Kemudian aku bersama kakekku pergi ke tempat Bani Marwan yang berkuasa di Syam. Di sana penduduk Syam mengangkat seorang penguasa yang masih sangat belia. Kakekku berkata kepadaku, kelihatannya mereka itu termasuk dari orang yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku menjawab, tentunya kakek lebih tahu akan hal ini. Kami katakan, hadits marfu ini sangat jelas petunjuknya terkait harapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meminta dimatikan sebelum tahun 60 Hijriah. Sebab, melalui hadits ini dan hadits-hadits yang lain, beliau mengetahui berbagai penyelewengan agama yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Yang inti persoalannya berkisar pada pergolakan kekuasaan. Hadits ini menunjukkan pula bahwa kebinasaan umat ini di tangan seorang anak muda yang kepadanya orang-orang menyerahkan kepemimpinan mereka. Maksudnya, kekuasaan umat Islam dipegang oleh seorang pemuda yang memerintah dengan kecerobohan semangat mudanya. Dan tidak selayaknya bagi dirinya memimpin umat yang mengemban risalah. Besar kemungkinan, orang yang dimaksud adalah Yazid, yang berhasil menggeser pejabat-pejabat senior yang kemudian diserahkan kepada anak-anak muda untuk mengganti mereka. Hal ini juga diperkuat dengan kesaksian perawi hadits yang melihat penguasa muda yang mengindikasikan bahwa keburukan tersebut sudah dimulai di zaman Yazid. Sebenarnya Abu Hurairah mengetahui benar siapa yang berkuasa pada saat kehancuran umat Islam nanti terjadi, bahkan sampai perkara yang paling detail sekalipun. Namun dia tidak secara terus terang menyatakan siapakah orangnya dan hanya cukup memberikan isyarat melalui sindiran. Mungkin karena dia khawatir menimbulkan gejolak. Di samping itu, jarak yang begitu dekat dengan terbuktinya berita Nabi Shallallahu alaihi wasallam inilah yang membuatnya menyimpan apa yang diketahuinya dalam kantong, yang satunya di mana dia tidak membeberkannya kepada semua orang.
Khusus dalam hal ini, beliau cukup menyinggung sekilas dan menyindir tanpa menyebutkan secara jelas siapa orangnya. Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa kebinasaan umat Islam ini hanya terfokus pada orang-orang Quraisy saja. Adapun penyebab dari kebinasaan itu adalah pergolakan kekuasaan yang terjadi di antara mereka. Hal ini terbukti dengan serangan yang dilakukan oleh Muslim bin Uqbah ke Madinah dan menelan korban jiwa orang-orang terbaik dari para sahabat Quraisy. Di samping dia juga melancarkan kekejamannya kepada Ahlul Bait dengan membantai, menghinakan, dan menelantarkan mereka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan datang setelah tahun 60 Hijriah satu generasi yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Niscaya mereka akan menemukan kebinasaan. Kemudian, pada 60 tahun yang kedua setelah yang pertama, akan datang satu generasi yang membaca Al-Quran, tetapi hanya sampai di kerongkongan mereka. Saat itu, orang yang membaca Al-Quran dikelompokkan dalam 3 golongan, orang mukmin, munafik, dan tukang berbuat nista. Aku bertanya kepada Walid, siapakah ketiga orang tersebut? Walid menjawab, orang munafik adalah yang mengingkari Al-Quran, orang yang suka berbuat nista adalah yang mencari makan dengan Al-Quran, dan orang mukmin adalah yang mempercayai isi kandungannya. H.R. Mal-Hakim, Al-Fitan, Hadits No. 8643, beliau berkata, hadits ini isnadnya sahih, hanya saja Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Komentar kami, hadits ini mengisyaratkan permulaan perubahan kondisi umat Islam setelah tahun 60 Hijriah. Andai dibuat perkiraan bahwa hadits ini disampaikan pada tahun 10 Hijriah atau sebelumnya pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup di kota Madinah, maka maksud hadits tersebut menunjuk pada kisaran antara tahun 60 sampai 70-an Hijriah. Dengan demikian, hadits ini menguatkan dengan hadits sebelumnya. Hadits ini juga mengisyaratkan adanya satu penyelewengan dalam bidang ibadah yang terjadi pada sebagian umat Islam. Hal ini jelas terlihat dalam redaksinya. Saat itu, banyak sekali yang menyia-nyiakan salatnya, sikap mereka terhadap Al-Quran yang mereka pergunakan untuk kepentingan dunia, serta sikap mereka yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Ada kemungkinan maksud dari menyia-nyiakan salat adalah matinya ruh salat, yaitu hilangnya kehusyukan dari orang-orang yang mengerjakannya. Fenomena inilah yang pertama kali muncul dan menjadi aib umat Islam sebagaimana yang akan diulas setelah ini. Pada kelanjutannya, hadits ini juga mengisyaratkan adanya kelompok baru dalam jajaran ulama Islam. Mereka adalah para pembaca Al-Quran selain dari orang-orang munafik dan mukmin atau yang disebut dengan kelompok fajir tukang berbuat dosa. Mereka ini menjadikan Al-Quran sebagai barang komoditas yang mereka jual belikan untuk menggapai kesenangan dan kepentingan dunianya. 4. Tragedi Harah 63 Hijriah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bagaimana jadinya keadaanmu wahai Abu Dzar, jikalau nanti orang-orang terserang wabah hingga mereka banyak yang mati, sampai-sampai sebuah rumah pekuburan dihargai dengan seorang budak? Maka aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hal ini atau perawi. Ragu-ragu Abu Dzar berkata, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah kalau musibah itu terjadi padamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bagaimana jadinya jika orang-orang dilanda wabah kelaparan? Sampai-sampai jika engkau mendatangi masjidmu, tetapi engkau tidak mampu untuk pulang ke rumah. Dan jika engkau telah sampai di rumahmu, engkau pun tidak mampu lagi untuk pergi ke masjidmu. Aku menjawab, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Atau perawi ragu Abu Dzar berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hal ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya saat itu engkau tetap memperingatkan orang-orang agar tidak berbuat yang dilarang. Kemudian beliau bersabda, bagaimana jadinya nanti jikalau peperangan menelan korban yang amat banyak, sampai-sampai batu-batu yang ada di daerah Harah tenggelam oleh darah persis seperti bebatuan yang dilumuri minyak. Aku menjawab, aku tidak diberi pengetahuan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang benar adalah apa yang dikabarkan oleh Rasul-Nya atas apa yang diterima dari Rabb-Nya. Kemudian Abu Dzar berkata lagi, ya Rasulullah, apakah aku nanti boleh mengangkat pedangku
sehingga aku dapat memerangi orang yang berbuat demikian?" Beliau menjawab, "Wah, kalau begitu engkau akan menyertai kaum tersebut dalam berbuat dosa, tetapi masuklah ke rumahmu." Aku bertanya, "Apa yang harus aku perbuat jika mereka memasuki rumahku?" Beliau menjawab, "Jika engkau merasa gentar menghadapi kilauan pedang maka usapkanlah ujung selendangmu ke wajahmu. Maka dosa orang yang membunuhmu dan dosamu akan dia tanggung, sehingga orang yang membunuhmu itu akan menjadi penghuni neraka." Har. Abu Daud, Al-Malahim wa Al-Fitin, Hadits No. 4241. Kami katakan, hadits ini mencakup berbagai berita tentang peristiwa yang terjadi di masa depan. Sedangkan orang yang menjadi objeknya pada saat hadits ini disabdakan adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dari redaksinya, dapat diketahui bahwa penduduk Madinah akan mengalami kondisi ini. Hal ini sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam berbagai riwayat. Secara jelas disebutkan bahwa yang pertama kali disebutkan adalah kematian massal sampai pada batas rumah-rumah banyak yang kosong karena ditinggal mati oleh penghuninya. Bahkan harga sebuah rumah menjadi sangat murah hingga menyamai harga seorang budak. Sebagaimana yang diketahui bahwa harga sebuah rumah tentunya jauh lebih mahal daripada harga seorang hamba sebagus apapun hamba tersebut. Ini menunjukkan bahwa saat itu kondisinya memang darurat sampai banyak rumah menjadi kosong dan harganya pun menurun drastis hingga sama dengan harga budak. Tetapi kondisi ini akan segera berubah tidak lama kemudian. Pada sisi lain, pada saat itu memang seorang budak lebih bermanfaat daripada sebuah rumah. Semua fenomena ini menyampaikan kita pada sebuah kesimpulan bahwa memang pada saat itu wabah kematian benar-benar melanda Madinah, hingga banyak korban yang tewas karenanya. Tanda yang kedua mengisyaratkan akan terjadinya wabah kelaparan yang menyerang kota Madinah sehingga banyak penduduknya yang menderita busung lapar. Sampai-sampai untuk bergerak pun mereka tidak berkuasa karena begitu hebatnya penderitaan. Kami kira wabah seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah Madinah sepanjang yang kami dengar. Bahkan kelaparan yang terjadi pada masa Khalifah Umar pun tidak separah yang digambarkan dalam hadits tersebut. Mengenai dua pertanda ini akan kami ulas selengkapnya dalam pembahasan terkait peristiwa masa depan yang terjadi di dunia. Pertanda yang ketiga mengisyaratkan akan adanya peperangan yang berkecamuk di daerah yang berbatu, sebuah tempat yang berada di pinggiran Madinah atau lebih dikenal dengan sebutan Hara. Seolah-olah hadits ini mengindikasikan peristiwa itu terjadi pada masa Yazid berkuasa, yang mana dia membolehkan serdadunya yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah melakukan pembantaian di Madinah. At-Turbatsi berkata, daerah tersebut masuk dalam wilayah Haran, tempat utusan Yazid. Muslim bin Uqbah melakukan pembantaian dan menodai kesucian tanah haram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendirikan pangkalan militer di arah bagian barat untuk kemudian melancarkan serangannya yang menodai tanah haram Madinah. Mereka merajalela di sana selama 3 hari. Namun ada pula yang meriwayatkan sampai 5 hari. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi setelah peristiwa Hara. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam penduduk Madinah, melainkan dirinya akan larut sebagaimana larutnya garam di dalam air. H.R. Al-Bukhari, THJ, Hadits No, tahun 1877. Hadits ini secara jelas menunjukkan akan kesucian keharaman kota Madinah, serta betapa cepatnya pembalasan yang diterima oleh orang-orang yang menodai kesuciannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang menimpa pada Muslim bin Uqbah setelah melakukan pembantaian di sana. Sehabis melakukan pembantaian tersebut, tak lama kemudian, dia mempersiapkan diri untuk melanjutkan ekspedisi biadabnya ke Makkah. Namun baru sampai di tengah perjalanan antara kota Madinah dan Makkah dia mati mendadak. Tak lama kemudian kebinasaannya ini disusul oleh Yazid, orang yang mengutusnya. Di sanalah orang-orang yang berani berbuat kebatilan menemui kerugian yang amat besar. 5. Jagal pembantai dan nabi palsu dari Bani Tsaqif. Dari Abu Siddiq An-Najil, bahwasanya Hajjaj bin Yusuf menemui Asma binti Abu Bakar setelah anaknya Abdullah bin Zubair terbunuh. Hajjaj berkata, "Ketahuilah, anakmu ini akan disemayamkan di rumah ini. Sesungguhnya Allah telah menimpakan kepadanya azabnya yang pedih, dan terjadilah apa yang akan terjadi." Asma menjawab, "Kau bohong.
Ketahuilah, dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Selain itu, dia adalah anak yang rajin berpuasa dan salat malam. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kami bahwa akan muncul dari daerah Tsaqif 2 pendusta besar. Yang terakhir lebih kejam daripada dari yang pertama. Aku kira yang kedua itulah yang di depanku ini. HR Muslim Al-Fadail Hadits No 2545. Adapun redaksi Muslim adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kami bahwa dari Tsaqif nanti akan muncul pendusta besar dan pembuat kerusakan. Adapun pendusta besar sudah pernah aku lihat, sedangkan pembuat kerusakannya, maka aku tidak bisa menyangka kepada orang lain, melainkan dirimu inilah orangnya. Abu Siddiq An-Najji berkata, kemudian Hajjaj bangkit dan berlalu dari rumahnya Asman dan tak pernah kembali lagi. Penjelasan, hadits ini mengisyaratkan kepada kita terkait 2 orang yang salah satunya adalah pendusta besar. Sifat ini sangat sesuai dengan Muhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, orang yang mengaku sebagai pembela Ahlul Bait setelah terbunuhnya Al-Husain. Tak lama setelah itu dia mengaku menjadi nabi dan banyak menyebarkan kedustaan. Di antara propaganda yang palsu itu, dia pernah mengaku didatangi oleh Jibril untuk menerima wahyu. Sementara sifat yang kedua, yaitu orang yang banyak berbuat kerusakan, lebih mengarah pada Hajjaj bin Yusuf. Dialah yang telah melakukan pembantaian terhadap beribu-ribu ulama dan pernah pula menyerang Kabar dengan pelontar batu Arab, Manjanik. Dia pula yang menyalib Abdullah bin Zubair dan memutilasi jasadnya. Ibnu Hajar berkata, para ulama sepakat bahwa pendusta besar itu adalah Muhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Sedangkan tukang pembuat kerusakannya adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. 6. Keluarnya api di negeri Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya api dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta yang berada di Busra Syam. HR Mal-Bukhari, Al-Fitan, Hurud An-Nar, Hadits No 7118. Tanda ini memang berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat sebelumnya. Jika tanda-tanda hari kiamat sebelumnya berkaitan erat dengan tingkah laku manusia, maka tanda-tanda hari kiamat ini berkaitan erat dengan fenomena geologi atau alam semesta. Tanda seperti yang diungkapkan dalam hadits di atas merupakan pertanda alam yang paling dahulu munculnya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping kejadian ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 654 Hijriah, meskipun peristiwa munculnya api ini keluarnya lava dari perut bumi, wallahu alam, adalah peristiwa yang biasa terjadi di daerah vulkanik yang banyak memiliki gunung api. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadikannya sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Rahasia semua itu, dalam pandangan kami, terletak pada karakter atau pesan yang hendak disampaikan oleh pertanda ini. Peristiwa tersebut terjadi di saat umat Islam sedang lemah, terpecah belah, memperturutkan hawa nafsu, serta perselisihan di antara mereka. Untuk itu perlu didatangkanlah satu pertanda yang konkret dan dapat diindera seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti bahwa apa yang beliau kabarkan tersebut benar adanya, sehingga menjadi sumber kekuatan dan dorongan. Sekaligus sebagai penerang dengan apinya bagi orang-orang yang meniti kebenaran di zaman itu. Atau tidak ubahnya seperti menara api sebagai pertanda sekaligus rambu keimanan untuk meneguhkan hati mereka yang sedang meniti jalan kebenaran di zaman itu. Yaitu, ketika tanda ini sudah dikabarkan sejak 600 tahun sebelum kejadiannya. Di sisi lain tanda ini merupakan peringatan bagi umat Islam di saat mereka menghadapi kondisi yang paling berat dalam sejarahnya. Jika bumi menunjukkan gejala kemarahannya dengan memuntahkan isi perutnya, maka umat Islam pun juga mengalami bencana yang sama dengan datangnya bencana yang menerjang kekhilafahan Baghdad saat itu.